Sepanjang sejarah manusia, ada berbagai raja yang dikenang karena keadilannya, tapi ada juga yang dikenang karena teror dan darah. Dari timur ke barat, dari istana ke medan perang, satu nama masih bergema dalam bisikan sejarah. Dia adalah Vlad the Impaler. Raja Vlad III dari Wallachia, dikenal juga sebagai Dracula, bukan karakter fiksi, tapi merupakan tokoh sejarah nyata. Pada abad ke-15, ia memerintah di wilayah yang kini dikenal sebagai Rumania. Dirinya merupakan seorang pemimpin atau raja yang dikenal karena satu hal, yaitu menancapkan musuhnya hidup-hidup di tiang tajam. Impalement atau sula bukan sekedar eksekusi, namun dirinya menyebut hal itu sebagai pesan politik yang bermakna. Inilah yang terjadi pada mereka yang menantangku. Bahkan diceritakan, ketika pasukan Ottoman mencoba menyerang, mereka mundur setelah melihat hutan ribuan mayat yang tertancap. Bahkan ada satu laporan mengatakan, Raja Vlad menyantap makan malam di tengah ladang jasad. Dengan kekejaman itu, dunia menyebutnya sebagai Vlad si kejam. Tapi bukan cuma Raja Vlad. Nero, Kaisar Romawi juga masuk dalam daftar. Ia dituduh membakar Roma demi membangun istana baru, lalu menyalahkan umat Kristen dan membakar mereka hidup-hidup sebagai penerangan malam hari. Dan hal yang paling mengerikan pada tragedi itu, saat ibu kota kekaisarannya runtuh, Nero malah asik bermain musik. Kemudian, raja atau pemimpin kejam berikutnya dikenal dengan nama Genghis Khan, yang dikenal karena berhasil menaklukkan setengah dunia dengan kecepatan kilat, membantai jutaan jiwa, tapi juga membawa sistem hukum dan komunikasi canggih. Jadi, apakah dia kejam atau jenius militer? Namun, kekejaman pemimpin atau raja tidak hanya terjadi pada masa lalu. Di masa modern ini, Raja Leopold II dari Belgia disebut sebagai penyebab kematian 10 juta rakyat Kongo karena kerja paksa dan penyiksaan dalam industri karet. Tapi semua itu dibungkus dengan retorika misi peradaban. Jadi siapa raja paling kejam? Jawabannya tergantung dari mana kalian melihatnya. Kezaliman kadang dibungkus dalam kebijakan. Teror bisa dibalut simbol kejayaan. Tapi sejarah selalu mencatat suatu hal dengan jujur. Mereka yang memimpin dengan ketakutan akan diingat dengan kengerian. Dan di balik tahta selalu ada bayangan darah.